Raganya damar. Prolog, awal mula sang raja kemarahan. Malam itu, langit seperti kertas hitam yang dilumuri bara merah. Petir menyambar tanpa suara, seakan langit pun menahan teriakan. Di lembah yang kelak dikenal sebagai lembah awan hitam, berdirilah sosok yang pernah digelari raja kemarahan, raga kegelapan. Ia bukan sekadar makhluk, bukan pula manusia. Raga adalah inti amarah yang berwujud. Dari setiap peperangan yang tumpah, dari setiap dendam yang tak selesai, dari darah yang mengering di tanah, lahirlah dirinya. Wujudnya tinggi menjulang, tubuhnya dilingkupi asap hitam yang seolah terus membakar tapi tak pernah padam. Sepasang matanya bagai dua bara di tengah kegelapan, menyala, menembus jiwa siapapun yang berani menatap. Raga tidak lahir dengan kelembutan. Ia lahir untuk membakar, dan malam itu, ia menunjukkan mengapa para leluhur menyebutnya sebagai bencana yang berjalan. Kebangkitan sang raja kemarahan. Di desa-desa sekitar lembah, kabar tentang Raga telah lama jadi dongeng pengantar tidur. Jangan turuti amarahmu, nanti Raga kegelapan datang, begitu kata orang tua pada anak-anak mereka. Mereka tak tahu bahwa dongeng itu bukan sekadar peringatan, ia adalah sejarah yang berulang. Sebelum terkurung, Raga pernah berkeliaran bebas. Ia menghancurkan satu kerajaan hanya dalam satu malam. Tidak dengan pasukan, tidak dengan senjata. Hanya dengan amarah yang ia pancarkan, manusia saling bunuh. Prajurit membantai prajurit, ibu menjerat anaknya, raja menebas permaisuri. Raga hanya berdiri di tengah, tertawa, meminum derasnya darah, membiarkan dunia hancur oleh diri mereka sendiri. Amarah adalah bahan bakar yang paling jujur, suaranya berat, bergemuruh, seperti guntur yang dipaksa masuk ke dalam dada. Dan aku adalah api yang menyalakan semuanya. Selama bertahun-tahun, tak ada yang bisa menandinginya. Para tabib mati sia-sia, para resi terbakar oleh dendam mereka sendiri, para pendekar kehilangan akal dalam pertarungan. Hingga semua percaya, Raga adalah kutukan yang mustahil dilenyapkan. Malam pertanda, namun, ada satu hal yang tidak pernah disadari Raga. Dari setiap kehancuran, dari setiap jiwa yang luluh lantak, lahir pula harapan yang bersih. Seperti abu yang menyuburkan tanah, begitu pula jiwa-jiwa yang tersisa membentuk sesuatu yang mampu melawannya. Malam itu, Raga berdiri di tepi jurang tempat ia baru saja menenggelamkan 3 dusun ke dalam kegelapan. Tangis, jerit, dan dentum senjata masih terngiang di udara. Ia menengadah ke langit, tertawa. Siapa lagi yang bisa menantangku? Katanya, suara menggema, memecah batu-batu. Jawabannya datang bukan dari langit, melainkan dari bumi. Suara lonceng tua bergema, panjang, lirih, tapi mengguncang jiwa. Dari balik kabut, berjalanlah seseorang. Wujudnya samar, diselimuti jubah putih lusuh yang kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Di tangan kanan, ia menggenggam tongkat kayu berukir mantra. Di tangan kiri, ia membawa sebilah keris yang sederhana, tak berkilau, namun terasa berat oleh energi gaib. Raga menatapnya dengan tatapan murka, lalu tersenyum. Manusia lagi, aku bosan dengan kalian. Sosok itu berhenti tepat di hadapan jurang, lalu mengangkat tongkatnya. Aku bukan datang sebagai manusia, Raga. Aku datang sebagai penjaga keseimbangan. Pertemuan dua kekuatan, udara langsung berubah pekat. Burung-burung yang tadi terbang panik jatuh ke tanah, mati begitu saja. Tanah retak, pohon-pohon layu dalam sekejap. Perjumpaan dua kekuatan ini bukan sekadar duel, ia adalah tabrakan antara api kemarahan melawan air ketenangan. Raga mengangkat tangannya, menggenggam udara. Dari balik kabut hitam, muncul bayangan-bayangan manusia tanpa wajah, prajurit amarah yang lahir dari sisa-sisa kebencian desa. Mereka mengangkat senjata, menatap kosong, siap menyayat. Ini yang kau bawa, bayangan, ujar sosok berjubah putih, suaranya tetap tenang. Bayangan yang lahir dari kenyataan. Kau pikir bisa menghapus amarah dari dunia ini? Jawab Raga, lalu menggeram. Pertarungan pun dimulai. Dengan satu ayunan tongkat, sosok berjubah putih memanggil cahaya dari tanah, membentuk lingkaran mantra yang menyapu bayangan-bayangan itu. Mereka lenyap, meledak menjadi debu hitam. Namun, semakin banyak yang lenyap, semakin banyak pula yang lahir. Amarah tak pernah habis, dan Raga tahu itu. Rasa pertama kali. Untuk pertama kalinya sejak ia lahir, Raga merasakan sesuatu yang asing, tantangan. Biasanya ia hanya menonton manusia saling bunuh,
atau menghancurkan mereka dengan sekejap. Tapi kini, di hadapannya berdiri sosok yang tidak gentar, tidak terbakar oleh amarah, bahkan mampu menahan gelombang kekuatannya. Ia tertawa, keras sekali. "Kau, menarik. Siapa kau, sebenarnya?" Sosok berjubah putih itu tidak menjawab. Ia hanya menutup mata sejenak, lalu membuka dengan sorot yang teduh. Dari keris di tangannya, keluar cahaya redup, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan, seperti rembulan menimpa danau. "Namaku tak penting," katanya pelan. "Yang penting adalah kau berhenti malam ini. Badai yang akan datang, angin berputar cepat, petir membelah langit, tanah bergetar seperti hendak pecah." Mereka belum benar-benar bertarung, tapi energi keduanya sudah membuat dunia di sekitarnya tak tahan. Desa yang tersisa di kejauhan bergetar, orang-orang terjatuh dan berdoa. Hewan-hewan melarikan diri, air sungai meluap, dan para tetua sadar, malam itu, sejarah akan berubah. Di antara gemuruh itu, Raga mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Api hitam meledak, membentuk tombak panjang yang menyalakan udara. Sosok berjubah putih mengangkat tongkatnya, menancapkannya ke tanah. Dari tanah, muncul akar-akar bercahaya yang membentuk perisai besar. Tombak dilempar, perisai menyala. Ledakan pertama dari duel mereka mengguncang bumi. Dan begitulah, pertarungan yang akan menentukan nasib Raga kegelapan dimulai. Pertarungan yang menggetarkan langit. Ledakan pertama membuat tanah di sekeliling mereka ambrol. Tebing runtuh ke jurang, pohon-pohon tercabut, dan sungai yang mengalir jernih berubah menjadi pusaran hitam. Dua kekuatan, amarah murni dan ketenangan mutlak, bertubrukan tanpa kompromi. Raga berdiri di tengah kepulan asap, tubuhnya makin besar, seolah-olah kemarahan orang-orang yang ketakutan di desa sekitarlah yang menyuapi wujudnya. Uap hitam membentuk sayap samar, menjulur seperti bayangan naga. Ia merentangkan tangan, lalu menghantam udara. Boom! Gelombang amarah itu merambat, menumbangkan bukit kecil seolah terbuat dari pasir. Sosok berjubah putih tidak bergeser. Tongkatnya menancap kuat ke tanah, dan lingkaran mantra muncul lebih besar dari sebelumnya, menahan gelombang itu. Akar bercahaya muncul dari tanah, melilit udara, lalu membentuk jaring raksasa. Energi hitam Raga terjerat, pecah menjadi pecahan bara. "Tak peduli seberapa besar amarahmu," kata sosok itu, suaranya tenang. "Semua bisa diredam." Raga menggeram, suaranya mengguncang dada siapapun yang mendengar. "Amarah bukan untuk diredam, ia adalah kebenaran. Lihatlah." Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari udara, bayangan manusia-manusia bersenjata muncul lagi, lebih jelas, lebih nyata. Mereka bukan lagi arwah samar, melainkan tubuh utuh yang bergerak seperti prajurit hidup. Wajah mereka dipenuhi dendam, saudara membunuh saudara, tetangga menikam tetangga, orang tua menjerat anak-anak mereka. Prajurit bayangan itu menyerbu, ratusan jumlahnya. Gelombang serangan, sosok berjubah putih mengayunkan tongkatnya. Akar-akar bercahaya menjulur, menyapu puluhan bayangan sekaligus. Dari keris di tangannya, cahaya menetes seperti air, jatuh ke tanah, lalu mengalir menjadi sungai tipis yang memanjang. Begitu prajurit bayangan menginjaknya, tubuh mereka hancur, kembali menjadi kabut hitam. Namun semakin banyak yang lenyap, semakin cepat mereka lahir kembali. Amarah manusia memang tidak pernah habis. "Lihat," teriak Raga sambil menunjuk pada pasukannya. "Inilah wajah asli dunia. Kau menolak amarah, tapi dunia ini hidup dari itu. Perang, perebutan, dendam, semua bahan bakarku." Sosok berjubah putih tetap tidak terpengaruh. Matanya menatap lurus, seolah melihat sesuatu yang jauh melampaui pertarungan ini. Kalau amarah adalah bahan bakar, maka kasih adalah penyeimbangnya. Tanpa itu, dunia akan binasa. Ia menutup mata, berbisik lirih, mantra panjang dalam bahasa kuno. Dari tanah, bermunculan sosok-sosok samar berwujud cahaya, bayangan orang-orang yang pernah mencintai, mengasihi, dan mengorbankan diri. Mereka menghadang pasukan Raga, bukan dengan senjata, tapi dengan pelukan, dengan tatapan penuh ketenangan. Benturan dua pasukan bayangan, satu dari amarah, satu dari kasih, membuat langit seakan runtuh. Kilatan putih dan hitam berganti-ganti, membuat malam seperti siang, lalu kembali gelap gulita. "Duel inti, cukup main pasukan," raung Raga. "Hadapi aku langsung." Ia meloncat, tubuhnya melesat seperti meteor hitam.
Sosok berjubah putih mengangkat keris, menangkis. Benturan itu mengeluarkan suara dentum logam bercampur petir, hingga gunung-gunung di kejauhan ikut bergema. Pertarungan jarak dekat pun dimulai. Raga mengayunkan tinjunya, besar, keras, seolah bisa menghancurkan kota sekali pukul. Tapi setiap kali hampir mengenai lawan, tongkat kayu itu muncul tepat di depannya, menahan dengan kekuatan yang tak masuk akal. Raga menyerang lagi, dengan tendangan, dengan sayap bayangan yang menebas udara, dengan teriakan yang membuat telinga berdarah. Semua ditahan, semua ditangkis. Namun bukan berarti sosok berjubah putih menang. Setiap tangkisan, setiap pertahanan, menguras tenaganya. Ia mulai terengah, keringat bercucuran. "Kenapa kau bertahan saja?" raung Raga, matanya menyala lebih panas. "Lawan aku dengan amarahmu. Aku tahu kau punya itu. Semua manusia punya." Untuk pertama kalinya, sosok berjubah putih bersuara keras. "Justru karena aku manusia, aku tak boleh membiarkan amarah menguasai." Ia memutar tongkat, menancapkannya ke tanah sekali lagi. Kali ini, tanah bergetar lebih keras. Lingkaran cahaya membesar, meluas sampai radius puluhan tombak. Raga terdorong ke belakang, tubuhnya terguncang. Luka sang raja. Raga terkejut. Dari keris lawannya, cahaya bulan semakin terang, menusuk ke dadanya. Ia meraung kesakitan. Untuk pertama kali, tubuhnya terbelah, tidak lenyap, tapi retak seperti kaca. "Apa ini?" teriaknya. "Cahaya yang lahir dari keikhlasan," jawab sosok berjubah putih, suaranya masih tenang. "Ia bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk melemahkanmu." Raga jatuh berlutut, sebagian tubuhnya berubah samar, tidak solid. Namun ia tidak menyerah. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu menghantam tanah. Gelombang amarah terakhir meledak, jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jurang di bawah mereka runtuh, membentuk kawah raksasa. Sosok berjubah putih terhuyung, hampir terlempar. Tapi ia menancapkan tongkat lebih dalam, dan cahaya bulan turun langsung dari langit, menembus awan hitam. Untuk pertama kalinya, Raga berhadapan dengan kekuatan yang membuatnya takluk. Kesadaran pahit. Tubuh Raga bergetar. Ia bukan hanya marah, ia takut. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Ketakutan itu membuat amarahnya semakin meledak, tapi sekaligus semakin rapuh. "Tidak," teriaknya. "Aku adalah Raja Kemarahan. Aku tidak bisa lenyap. Aku adalah wajah asli manusia. Kalian tidak bisa hidup tanpaku." Sosok berjubah putih menatapnya, dan dalam tatapan itu tidak ada kebencian. Hanya iba. "Kau benar, Raga. Manusia memang tak bisa hidup tanpa amarah. Tapi mereka juga tidak bisa hidup tanpa cinta. Kau terlalu besar, maka, kau harus ditidurkan." Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Cahaya bulan mengalir deras, menyelimuti bilah keris. Udara mendidih, tanah bergetar, langit pecah. Raga meraung, suara terakhirnya bergema ke seluruh penjuru lembah. "Kalau aku tidur, aku akan bangun lagi. Dan saat itu, dunia ini akan kubakar abis." Penyegelan di sumur tua, langit seolah memihak pertempuran itu. Bulan yang semula diselimuti awan kini memancarkan cahaya perak paling terang dalam sejarah malam. Angin menderu, membawa debu dan dedaunan berputar seperti pusaran raksasa. Di tengah kawah yang baru lahir dari ledakan amarah, dua sosok berdiri saling berhadapan, Raga kegelapan yang tubuhnya mulai retak, dan sang penjaga keseimbangan yang kini menggenggam keris bercahaya. Setiap hembusan napas keduanya menciptakan kilatan listrik di udara. Setiap langkah mereka memecah bumi. Namun waktu pertarungan telah mencapai ujungnya. Raga masih meraung, meski suaranya kian serak. Retakan di tubuhnya melebar, meneteskan asap hitam pekat. Ia mencoba menyerap amarah di sekitarnya, memanggil kembali pasukan bayangan, tapi cahaya bulan menekan semua itu. Desa-desa yang sempat diliputi kabut kini terlihat lagi, penduduknya menatap dari kejauhan, lutut gemetar. "Aku tidak akan lenyap," geram Raga, suaranya mengguncang tanah. "Kau hanya bisa menunda, dunia akan selalu memberiku makan." Sosok berjubah putih menancapkan tongkat ke tanah untuk terakhir kalinya. Lingkaran cahaya membesar, membentuk pola rumit seperti teratai yang mekar. Di tengah pola itu, sebuah lubang bundar terbuka, sumur alami yang memancarkan kilau air biru muda. Lubang itu tidak ada sebelumnya, ia terbentuk dari gabungan cahaya bulan dan mantra kuno, seolah bumi rela membuka rahimnya untuk menelan kegelapan. Jika dunia terus memberi makan pada amarah,
kata sosok itu, biarlah dunia juga menyiapkan tempat untuk menidurkannya. Tarikan ke dalam kegelapan. Tanah di bawah Raga bergetar hebat. Dari dasar sumur, muncul pusaran air bercahaya yang berputar cepat, menciptakan angin hisap yang bahkan mampu menarik bebatuan besar. Raga menancapkan kuku-kuku bayangan ke tanah, berusaha bertahan. Tapi cahaya bulan menekan tubuhnya seperti rantai raksasa. Tidak, raungnya, aku adalah bagian dari manusia. Kalian tidak bisa membuangku. Sosok berjubah putih menunduk, suaranya kini lirih tapi tegas. Amarah memang bagian dari manusia. Tapi kau adalah amarah tanpa batas. Itu sebabnya kau harus disegel, agar dunia tetap belajar mengendalikan dirinya. Dengan langkah mantap, ia mendekat. Keris bercahaya di tangannya berputar pelan, menebar serpihan sinar seperti hujan bintang. Setiap serpihan menempel di tubuh Raga, membentuk segel bercorak tulisan kuno. Raga menjerit, tubuhnya terseret perlahan ke arah pusaran. Setiap kali ia meronta, air biru di dasar sumur memercik, menyulut ledakan kecil cahaya. Desa di kejauhan diterangi seolah siang, membuat orang-orang menutupi mata mereka. Aku akan kembali. Suara Raga menggema, bercampur dengan raungan angin. Ketika amarah manusia memuncak, segel ini akan retak. Aku akan kembali. Jeritan itu menjadi gema panjang saat tubuhnya akhirnya terhisap seluruhnya ke dalam pusaran. Begitu Raga lenyap, air biru memadat, membentuk permukaan sumur yang berkilau seperti kaca. Segel mantra menyala sebentar, lalu meredup, meninggalkan hanya lingkaran batu alami. Di permukaan, hanya terdengar desa angin. Dunia seolah menarik napas lega. Harga sebuah kemenangan. Namun sang penjaga keseimbangan tahu, kemenangan itu bukan tanpa harga. Ia berdiri di tepi sumur, memandang pusaran air yang kini tenang. Tubuhnya sendiri mulai memudar, batas antara dunia manusia dan alam gaib telah melebur terlalu lama. Ia memandang ke langit, tersenyum tipis. Tugas selesai, meski hanya sementara. Lalu ia menoleh ke arah desa yang jauh di bawah lembah. Andai suatu hari segel ini goyah, semoga dunia telah belajar. Semoga seseorang akan muncul untuk menahanmu lagi, Raga. Ia menancapkan tongkat di bibir sumur. Tongkat itu berubah menjadi batu kecil berukir simbol bulan, penanda bagi siapa saja yang kelak menemukannya. Setelah itu, ia menutup mata. Tubuhnya mulai bercahaya, bukan seperti cahaya bulan, melainkan cahaya hangat matahari. Satu persatu bagian tubuhnya lenyap menjadi partikel cahaya, ujung jubah, jemari, wajah. Dalam hitungan detik, ia benar-benar muksa, menyatu dengan alam, meninggalkan dunia tanpa jejak nama. Hanya keris yang tertinggal, kini menancap di dinding sumur, tertutup lumut tipis yang mulai tumbuh seiring embun malam. Warisan di dalam tanah, malam kembali sunyi, bulan tetap menggantung, memantulkan sinarnya pada permukaan sumur yang kini tampak seperti air biasa. Burung-burung pelan-pelan kembali bernyanyi, hewan-hewan liar keluar dari persembunyian. Orang-orang desa yang berani mendekat hanya menemukan sebuah sumur tua di tengah kawah, tanpa mengetahui bahwa di bawah permukaan air itu, sang raja kemarahan tertidur, menunggu. Waktu berlalu, tahun berganti abad, desa-desa runtuh, kerajaan tumbuh dan hilang, hutan menelan kawah itu. Sumur yang dulu bercahaya kini ditutupi pepohonan lebat, menjadi bagian dari legenda. Anak-anak bermain di sekitarnya tanpa sadar. Orang tua memperingatkan, jangan mendekat, itu sumur keramat, tapi sedikit yang percaya. Di kedalaman yang tak bisa dijangkau cahaya, Raga kegelapan tetap terkurung. Tubuhnya melemah, tapi kesadarannya tidak. Ia mendengar setiap bisikan amarah yang lahir di dunia, peperangan, pengkhianatan, kebencian. Semua menjadi makanan pelan, mengisi kembali kekuatannya. Ia menunggu, ia selalu menunggu, hingga suatu hari, puluhan generasi kemudian, langkah kaki seorang bocah akan menginjak bibir sumur itu. Bocah culun, tanpa ilmu silat, tanpa dendam. Hanya rasa ingin tahu yang membawanya mendekat. Saat batu-batu lumut di tepi sumur bergeser dan air memantulkan wajahnya, sebuah suara dari kedalaman berbisik. Akhirnya, ada pintu. Dan itulah awal dari pertemuan yang akan mengubah dunia. Awal dari kisah seorang anak bernama Damar, yang tak sengaja menjadi wadah bagi kekuatan paling berbahaya yang pernah diciptakan alam semesta.